23. Keputusan. Jika begini kenyataannya, kenapa Mbak meminta anak itu untuk istirahat di kamar? Bagaimana jika dia berniat jahat pada Zalia? Ujar Paman Jafar, khawatir. Kami kini berpindah ke teras samping mengobrol secara enam mata. Aku menceritakan pada Paman semua yang telah Mas Yuda lakukan padaku, yang selama ini tidak pernah aku ceritakan. Dulu aku memilih memendamnya sendiri, dengan harapan suamiku mau berubah, tapi nyatanya justru semakin menjadi. Mbak harus bagaimana, Jafar? Kamu lihat sendiri bagaimana sikap Yuda tadi. Ia merengek seperti anak kecil. Mbak tak mungkin mengusir anak orang begitu saja, walau bagaimanapun ia pernah menjadi bagian dari keluarga kita. Jawab ibu. Ibu memang wanita lembut dan berbelas kasih. Ibu orangnya memang gak enakan. Beliau juga jarang marah, apalagi membentak. Aku memijat pelipisku yang terasa sakit, memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku menyesal mengulur-ngulur waktu perceraian kami, hingga inilah akibatnya. Jadi menurut Paman bagaimana? Tanyaku. Paman tidak yakin jika suamimu, maksud Paman mantan suamimu itu akan berubah, Zalia. Paman yakin 100% bahwa dia masih Yuda yang sama, Yuda yang membuat dirimu menderita. Jawab Paman. Aku mengangguk menyetujui ucapan Paman. Tangan Paman meraih kotak rokok, mengeluarkan sebatang rokok di dalamnya, lalu menghidupkan rokok itu setelah letakkan kembali kotaknya di atas meja. Paman menghirup dalam-dalam asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau itu, mengembuskannya perlahan dari mulut hingga membentuk gumpalan-gumpalan kecil di udara. Suasana menjadi hening sejenak. Kami larut dalam pemikiran kami masing-masing. Lalu keputusanmu apa, Zalia? Tanya ibu akhirnya, memecah keheningan yang terjadi sejenak. Aku menarik nafas lelah, hatiku dan pikiranku benar-benar lelah. Kenapa hidupku serumit ini? Zalia, tetap ada keputusan Zalia, Bu. Zalia sudah tak sanggup lagi hidup dengan Mas Yuda. Biarlah Zalia memulai hidup Zalia yang baru di sini bersama ibu dan Alia. Baiklah, jika itu keputusanmu dan tidak dapat diganggu-gugat lagi, maka biar pamanmu yang akan mengurus semuanya, ucap ibu. Aku menoleh pada Paman Jafar. Paman mengangguk dan mengusap punggungku lembut. Aku mengusap air mataku yang menetes di pipi ini. Walau ayah sudah tidak ada, tapi aku masih bisa merasakan perlindungan seorang bapak. Semua itu berkat Paman Jafar. Berhubung Yuda ada di sini, maka Paman akan pulang sebentar untuk menjemput bibimu. Kami akan menginap di sini sampai lelaki payah itu pulang. Hatiku tak tenang meninggalkan kamu dan Alia, hanya ditemani oleh ibumu. Yuda bisa saja berbuat nekat. Jika itu terjadi, siapa yang akan melindungi kalian? Sedangkan ibumu yang sakit-sakitan ini tak mungkin dapat berbuat banyak untuk membantumu, jelas Paman. Kekhawatiran tampak jelas di wajah tegasnya. Terima kasih Paman, terima kasih. Aku sudah banyak merepotkan Paman dan Bibi, terutama ibu. Maafkan Zalia karena selama ini tidak mendengarkan nasihat kalian, ucapku lirih. Kepalaku menunduk dengan air mata yang kembali menetes. Berulang kali aku mengusapnya, berulang kali juga air mata ini terjatuh. Itulah peran orang tua, Zalia, menasehati saat anak-anaknya salah jalan, memberikan bahu saat anak-anaknya membutuhkan tempat untuk bersandar, mengeluarkan tangan saat anaknya terjatuh. Kamu sudah menjadi orang tua, nak. Kamu pasti juga akan paham bagaimana rasanya. Yang penting saat ini kamu sudah sadar dengan kesalahan apa yang telah kamu lakukan. Didiklah Alia dengan baik, jangan biarkan ia mengalami nasib yang sama denganmu. Salah memilih pasangan hidup. Aku menganggukkan kepala, menghapus lagi air mata ini. Aku tak boleh cengeng, aku harus kuat. Nasib sudah menjadi bubur, masa depanku mungkin sudah seperti ini takdirnya. Tapi masih ada Alia, putriku, penyemangat hidupku. Aku harus bangkit untuknya, harus. Akan kubuktikan padamu, Mas, seberapa fatalnya menyakiti hati seorang istri. Jika cinta itu telah pupus, maka 1000 maaf pun tiada arti. Mati rasa. Matahari pagi begitu cerah. Sinar hangatnya membawa keceriaan bagi burung-burung yang bertengger di atas kabel. Namun berbanding terbalik dengan keadaan di meja makan ini. Suasana hening, mencekam, tak ada tawa serta canda. Bahkan sekedar basa-basi pun tidak ada. Paman menepati janjinya untuk menginap di rumah ibu selama Mas Yuda di sini. Bibi juga orang yang nurut pada keinginan Paman. Bibi juga dekat dengan ibu, jadi dia merasa senang saja jika menginap di sini. Berasa ada teman ngobrol dan cerita daripada di rumah mereka yang sepi. Andai saja Paman Jafar dan Bibi memiliki anak, pasti hidup mereka berdua akan lebih berwarna dan sempurna.
Kenapa Tuhan memberikan cobaan anak pada pasangan yang saling melengkapi ini? Aku ingat tadi malam saja, Mas Yuda memulai aksinya untuk memaksaku balikan. Aku yang menolak dan memberontak membuat Mas Yuda naik pitan. Ia mencengkram pergelangan tanganku erat, membuatku meringis sakit. Untung saja Paman Jafar ada di sini. Dengan begitu, Mas Yuda tak berani macam-macam padaku. Sejak itu, aku selalu menghindar jika diajak bicara empat mata dengannya. Alia sayang, kamu mau nambah nak, ucap Mas Yuda pada Alia, memecah keheningan. Alia menggelengkan kepala. Mas Yuda terlihat canggung, berbahasa basi dengan putrinya. Ia bingung harus bersikap apa menghadapi Alia yang menolak berdekatan dengannya. Karena selama ini, jangankan berkata lembut, menoleh pada putrinya saja tidak. Lalu apalagi yang bisa aku pertahankan darinya? Bunda kenyang, ujar Alia padaku. Alia duduk di antara aku dan Mas Yuda, sedangkan ibu bersama bibi di dapur. Entahlah apa yang mereka berdua lakukan di sana, sedangkan Paman Jafar duduk di sebelahku. Alia kenyang, sini main sama papa. Nggak mau, Alia mau sama nenek dan eyang, jawab putriku. Ia menghindar dari tangan Mas Yuda yang ingin menggendongnya, lalu berlari menuju dapur di mana ibu dan bibi berada. Wajah Mas Yuda tampak sedikit memerah, mungkin ia malu di hadapan paman. Sebagai seorang bapak, ia justru tak dipedulikan sedikit pun oleh darah dagingnya sendiri. Kehadirannya justru tak memiliki makna, semua juga karena salahnya sendiri. Aku tak pernah memberitahukan Alia yang buruk tentang papanya. Tapi Mas Yuda, dari Alia kecil hingga sebesar ini, bisa dihitung pakai jari ia menggendongnya. Itu pun sering membentak dan mencubit membuat putriku enggan dengan sendirinya mendekati papanya. Zalia, setelah ini paman mau ke kebun sebentar, melihat orang panen. Kamu mau pergi bareng sama paman nak? Tanya paman. Aku menoleh ke arah paman sambil menganggukkan kepala. Aku meletakkan sendokku pada piring. Nasi goreng yang aku makan masih terisa banyak, padahal tadi aku hanya mengambilnya sedikit. Entahlah, selera makanku menguap begitu saja. Kamu mau kemana dek? Biar mas saja yang mengantar kamu, tawar Mas Yuda. Nggak usah mas, kita bukan muhrim, jawabku. Mata Mas Yuda melebar. Apa maksud kamu dek? Tanyanya. Kamu tidak tahu apa pura-pura lupa mas, ejekku. Aku masih bersikap santai karena malas bersih gang urat pagi-pagi begini. Mas tidak mengerti maksudmu. Sebelum pergi dari rumah, kamu sudah menolakku mas. Jadi kita bukan suami istri lagi. Dan rencananya aku akan mendaftarkan gugatan cerai kita ke pengadilan agama hari ini. Apa-apaan ini Zalia? Bukannya kita sepakat untuk rujuk kembali? Kenapa kamu justru mau mendaftarkan gugatan cerai kita? Sungut Mas Yuda. Kapan aku bilang menerima kamu kembali mas? Aku sedikit pun tak ada niat untuk rujuk denganmu. Aku sudah bilang berulang kali padamu, aku tak mau, jawabku tak kalah menyungut. Tapi cukup Yuda, hargai kemauan dan keputusan Zalia. Jika dia sudah tak mau lagi melanjutkan pernikahan kalian, maka kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Potong paman, menengahi perdebatan kami. Mas Yuda berdiri dari duduknya, menatap ke arah paman. Kenapa paman seolah mendukung keputusan Zalia? Apa paman gak malu memiliki keponakan yang janda? Sudah ibu janda, sekarang anaknya juga ikut janda, ucap Mas Yuda. Brak! Lancang sekali mulutmu Yuda. Paman ikut berdiri sambil menggebrak meja kuat. Kami semua terkejut. Perkataan Mas Yuda membuat paman marah dengan tangan yang terkepal kuat. Aku pun juga geram mendengarnya. Bahkan bukan aku dan paman saja yang merasa geram. Ibu yang tiba-tiba muncul dari dapur pun juga ikut geram, hingga mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan menurutku. Aku memang janda Yuda, tapi janda ditinggal mati. Aku dan papa Zalia dipisahkan oleh takdir Tuhan, karena Tuhan lebih sayang padanya. Sedangkan putriku harus menjadi janda karena telah salah memilih pasangan hidup, lelaki pemalas yang akan bergantung pada keringat istri yang menjadi pasangannya. Aku selalu mendidik putriku agar menjadi wanita yang kuat serta tegar. Sedangkan dirimu, bagaimana orang tuamu mendidikmu? Apa mereka mendidikmu menjadi lelaki yang hanya hidup dari tangan serta keringat istri? Jawab ibu kasar. Sangat kasar menurutku. Seumur hidupku baru kali ini ibu mengeluarkan kata-kata sekasar itu. Wajah ibu memerah penuh amarah. Ekspresi Mas Yuda tampak terkejut. Tatapan matanya terlihat tak suka. Namun saat melihat tatapan mata ibu membuat Mas Yuda menelan air ludahnya. Susah payah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua mata kini tertuju pada Mas Yuda sekarang. Pria itu tampak salah tingkah. Bukan begitu maksud Yuda bu. Maksud Yuda,
Maksudnya daripada menjadi janda, bukannya lebih baik jika kami rujuk. Lagi pula aku janji akan berubah. Sumpah, Bu, jawab Mas Yuda terbata, tapi ia masih bisa mengelak. Apa kamu pikir dengan sikapmu yang seperti ini, kami akan rela melepaskan putri kami kembali padamu? Itu tidak akan terjadi, Yuda. Sekarang aku sudah bisa melihat bagaimana sifat aslimu. Aku tak rela jika putriku kembali menderita dengan lelaki pemalas sepertimu. Sudah, Jafar, cepat kamu urus perceraian mereka. Lebih baik Zalia janda, tapi hidupnya terjamin di sini daripada bersamamu, tapi menderita batin. Aku tak sudi melihat Zalia menderita lagi. Tak kebayang aku melihat bagaimana menderitanya putriku selama ini. Sungut ibu dengan mata menyalang penuh amarah. Mas Yuda mendekati ibu, ia berdiri di depan ibu, berusaha mengambil kedua tangan ibu, namun ditepis ibu dengan kasar. Bukan begitu, Bu. Ibu salah paham. Maksudku bukan begitu. Aku tadi hanya salah menggunakan kata-kata yang tepat saja, sehingga membuat ibu salah paham. Aku memohon maaf, Bu, ujar Mas Yuda seolah masih ingin membela diri. Salah paham apa, Mas? Sepintar-pintarnya kamu menyimpan bangkai, maka ada saatnya bangkai itu tercium juga. Selemah lembutnya mulut manismu, pada akhirnya kamu mengeluarkan perkataan yang menunjukkan siapa dirimu. Selama hidup denganmu, aku sudah kenyang mendengarkan perkataan kasar itu. Saat mau makan, kamu berteriak. Saat tak ada uang, kamu juga berteriak dan memakiku. Bahkan kamu tak segan-segan merampas duit yang ibu kirim untukku. Lalu kamu berikan pada ibu dan adikmu agar mereka bisa bersenang-senang. Lihat Alia, apa dia mau bersamamu? Tidak, Mas. Bahkan Alia tidak sedikit pun menangis saat kamu tak ada. Dia tak sedikit pun merindukanmu, yang merupakan papanya. Atas dasar apa aku mau kembali padamu? Sungutku semakin menggebu, menguliti harga dirinya hingga habis, agar dia tahu bagaimana sakitnya aku selama ini. Mata Mas Yuda menatapku tajam. Ia seperti tak percaya jika aku akan membuka aibnya secara gamblang. Kuatur nafasku yang mulai ngos-ngosan, meremas ujung bajuku kuat mengontrol emosi yang sampai di ubun-ubun dan hampir meledak. Paman mengusap punggungku seolah menenangkan kemelut hati keponakannya ini. Sungguh Paman tidak menyangka seperti ini kelakuanmu selama ini, Yuda. Sejak awal kami memang tidak setuju Zalia menikah denganmu, tapi karena Zalia begitu mencintaimu, akhirnya kami menyetujui pernikahan kalian. Tapi kini batas kesabaran Zalia sudah berada di penghujung penghabisan, bahkan sudah habis tak tersisa. Sebagai orang tua, kami akan melakukan yang terbaik untuk anak kami. Jika perceraian adalah jalan yang terbaik, maka kami akan lakukan itu, ujar Paman tegas. Mas Yuda hanya bisa diam tak berkutik, posisinya kini terpojok. Untung saja aku berada di tengah-tengah keluargaku. Jika aku berada di tengah-tengah keluarganya, mungkin aku akan dikeroyok keluarga, menghajar mentalku habis-habisan. Sekarang ibu harap kamu tinggalkan rumah ini. Silahkan datang di proses persidangan nanti, usir ibu. Mas Yuda menatap kami semua satu persatu dengan tajam. Wajahnya diliputi amarah, lalu berbalik menuju kamar mengambil pakaiannya. Setelah ia mengambil pakaiannya lalu keluar dari ruang ini begitu saja, tanpa pamit dan tanpa basa-basi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh. 4 tahun pernikahan kami hancur begitu saja karena keegoisannya. Andai saja Mas Yuda mau menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab pada keluarga, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini. Mungkin perceraian ini adalah jalan terbaik untuk kami. Semoga setelah ini Mas Yuda dapat bertemu dengan wanita yang dapat membimbingnya ke jalan yang lebih baik, sesuatu yang tak dapat kulakukan saat menjadi istrinya.